Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bu Suci Rahmadani yang telah memberikan tugas berupa membuat video mengenai tentang masalah atau fenomena di batas wilayah di Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa poin. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai wilayah Entikong. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Ridho Auliadani dengan NIM B1B1222031. Oke, langsung saja kita masuk ke poin-poin pembahasan kita kali ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai wilayah Entikong itu sendiri. Yang kedua, fenomena atau masalah yang terjadi di batas wilayah Entikong di Kalimantan Barat. Yang ketiga, adapun teori yang mendukung wilayah perbatasan atau yang memiliki masalah yang hampir mirip. Yang keempat, ada peran pemerintah atau stakeholder serta bagaimana penanganannya terhadap masalah-masalah yang ada di wilayah perbatasan. Dan yang terakhir, landasan hukum atau dasar hukum yang mendukung atau mengatur permasalahan di batas wilayah. Di sini ada penjelasan mengenai wilayah Entikong. Entikong adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, yang mana wilayah ini berbatasan darat dengan Malaysia Timur. Secara geografis, Entikong menjadi salah satu pintu gerbang utama Indonesia melalui darat, melalui pos lintas batas negara atau PLBN, yang berfungsi sebagai jalur resmi keluar masuknya barang, jasa, dan manusia antar kedua negara. Langsung saja kita masuk ke fenomena atau masalah yang ada di batas wilayah, khususnya di wilayah Entikong. Adapun permasalahan yang terjadi atau masalah yang kompleks yang terjadi di Entikong sendiri, ya. Yang pertama adalah mobilitas atau perpindahan penduduk dan tenaga kerja yang ilegal. Banyak warga di sekitar Entikong yang bekerja di Malaysia, baik secara legal maupun ilegal, karena upah di Malaysia jauh lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih terbuka. Fenomena ini menimbulkan masalah sosial seperti perdagangan manusia atau human trafficking, perlindungan hak atas tenaga kerja, dan lemahnya kontrol lintas batas. Yang kedua, ada masalah perdagangan lintas batas dan ketergantungan ekonomi warga Entikong. Warga Entikong cenderung membeli barang-barang atau kebutuhan pokok dari Malaysia karena harga lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi lintas batas serta menurunkan perputaran ekonomi lokal di wilayah Indonesia. Yang ketiga, teori yang mendukung. Di sini saya memakai konsep atau teori dari Oscar J. Martinez tahun 94, yang mana Martinez sendiri membedakan 4 tipe hubungan lintas batas. Yang pertama ada alienate borderland atau hubungan antar negara yang tertutup dan penuh ketegangan. Yang kedua, consistent borderland atau batas negara yang terpisah tetapi hidup berdampingan tanpa interaksi intens. Yang ketiga, interdependent borderlands atau masyarakat di kedua sisi saling bergantung secara ekonomi dan sosial. Yang keempat, ada integrated borderland atau batas negara yang hampir tidak terasa karena keterhubungan ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat kuat. Jadi teori dari Oscar J. Martinez yang masuk ke dalam masalah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang nomor 3 ini, yakni interdependent borderlands, karena masyarakat di Indonesia sangat bergantung terhadap barang atau suplai barang dari Malaysia dan ketergantungan yang sangat kuat terhadap negara yang lebih maju. Adapun poin yang keempat, yakni peran pemerintah. Adapun peran pemerintah terhadap masalah di wilayah perbatasan adalah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan pokok,
masyarakat agar masyarakat tidak memilih opsi membeli dari negara luar yang menjadi masalah yang kompleks karena pemerintah hanya memikirkan bagaimana prosedur pengamanan batas wilayah, tetapi pemenuhan terhadap masyarakat masih kurang terstruktur. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah menjadi pihak terhadap pengamanan hak hukum terhadap tenaga kerja di wilayah Entikong sendiri, yang mana pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan program ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Malaysia. Yang terakhir ada landasan hukum. Adapun landasan hukum yang mendukung masalah yang ada di wilayah perbatasan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mana ini merupakan aturan utama yang mengatur secara komprehensif mengenai batas, pengelolaan, dan pengamanan wilayah negara. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan wilayah perbatasan. Peraturan ini menjadi acuan teknis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Peraturan Presiden ini membentuk BNPP sebagai lembaga pemerintah dan kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Baik, menurut analisis saya, permasalahan atau fenomena yang terjadi di Entikong ini adalah masalah yang sangat kompleks karena mobilitas penduduk dan tenaga kerja ilegal masyarakat yang lebih memilih bekerja di Malaysia ketimbang bekerja di Indonesia. Ini menjadi masalah yang sangat kompleks karena pemerintah belum bisa atau belum mampu membuat fasilitas atau aturan yang mendukung masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga masyarakat di sini banyak sekali berpindah bekerja ke wilayah seberangnya atau wilayah Malaysia. Yang kedua, perdagangan lintas batas atau ketergantungan ekonomi, yang mana warga Entikong cenderung membeli barang-barang atau kebutuhan pokok dari Malaysia. Hal ini menjadi masalah yang mana kepercayaan publik atau kepercayaan kepada pemerintah ini menjadi menurun karena pemerintah tidak mampu menyuplai barang ataupun menyediakan fasilitas yang mendukung terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Mungkin segini dulu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak sekali kesalahan dalam bertutur kata ataupun dalam penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.